Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang teknologi Apple. Di kelompok 6 ini terdiri dari anggota kelompok. Yang pertama ada Akmal Raditya, yang kedua ada Farhan Muntazir Hutasuhud, yang ketiga ada Ariel Dava, dan yang keempat Wismansah. Untuk presentasi yang pertama akan dimulai oleh Akmal. Silakan Akmal. Di sini kita jelasin latar belakangnya dulu. Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976 untuk mengembangkan dan menjual komputer pribadi Apple I buatan Wozniak. Perusahaan ini resmi berdiri dengan nama Apple Computer Incorporation pada Januari 1977. Dalam kurun beberapa tahun, Jobs dan Wozniak mempekerjakan banyak perancangan komputer dan memiliki lini produksi. Apple menjadi perusahaan terbuka atau IPO pada tahun 1980 dan meraup laba yang sangat besar. Selama beberapa tahun berikutnya, Apple memproduksi komputer yang memiliki antarmuka menggunakan grafis inovatif seperti Macintosh pertama tahun 1984. Di sini kita bakal jelasin teknologi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Pada tahun 1976, Apple didirikan dan 1977, Apple Computer Incorporation resmi berdiri. Dan pada tahun 1980, menjadi perusahaan terbuka. 2021, Apple berhasil menjadi salah satu perusahaan terkaya di dunia. Di sini ada beberapa hal yang ingin kita jelaskan mengenai Apple, yaitu ada produknya, layanan, sistem, dan proses bisnis. 1. Produk. Apple menawarkan berbagai macam produk yang diminati oleh orang-orang. iPhone adalah salah satu handphone pintar yang memiliki banyak pengguna di seluruh dunia. Selain itu terdapat juga MacBook, iMac, dan lain sebagainya. Di sini ada contoh produk Apple. iPhone, smartphone yang menggabungkan sebuah komputer, iPod, kamera digital, dan handphone seluler menjadi satu perangkat dengan interface layar sentuh. Sedangkan iMac, sebuah komputer desktop yang memiliki komputer di balik atau dalam tempat layar. Man. Yang kedua ada layanan. Bagaimana layanan yang dimiliki Apple? Layanan Apple memiliki beberapa layanan yang disediakan untuk para penggunanya, seperti iTunes, App Store, iCloud, dan media streaming. iTunes, App Store, iCloud, dan media streaming itu terdapat di layanan daring. iTunes, peranti lunak dari Apple Incorporation yang bisa memutar, mengorganisasi, dan membeli lagu. App Store adalah platform distribusi aplikasi untuk iOS. iCloud adalah platform untuk menyimpan data secara online. Dan Apple TV adalah layanan streaming film. Untuk layanan offline-nya, dukungan produk dari Apple adalah terdapat di situs link yang ada di sini, yaitu di https://getsupport.apple.com. 3. Sistem yang digunakan oleh produk Apple. iOS adalah sistem operasi yang diciptakan dan digunakan oleh Apple. Berbeda dengan sistem operasi lainnya, iOS hanya digunakan oleh Apple dan tidak bersifat open source. Keamanan Face ID, kode sandi, Touch ID,
Both IOBot, chip M1 Intel, sistem operasi iOS, dan Macintosh. Bahasa pemrograman Swift. Apple menggunakan bahasa Swift untuk mengembangkan aplikasi iOS, Mac, Apple TV, dan Apple Watch. Bahasa ini didesain untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada pengembang. Bahasa pemrograman ini bersifat terbuka sehingga memudahkan dan memberi kebebasan kepada pengembang. Proses bisnis. Di sini kita menjelaskan proses bisnis. Di sini ada strategi bisnis, produk sentrik, sistem Apple memudahkan pengguna. Ada juga community, tidak perlu memasarkan produk, komunitas sudah mendetoks orang luar menggunakan produk Apple. Be different. Apple digunakan untuk orang yang keren, kreatif, dan membawa perubahan. Inovasi, mendengarkan kritikan dan saran dari pelanggan. Produk berbeda dengan kompetitor. Sebanyak 1,6 miliar pengguna aktif perangkat Apple di seluruh dunia saat ini. iMac, iPod, dan iPhone, dan iPad adalah beberapa contoh inovasi Apple yang mengubah dunia. Sebelum ada iMac, komputer desktop adalah sebuah mesin yang membosankan di luar dan rumit untuk digunakan. Pendapatan Apple Q4 2021 mencapai 3,8 miliar US dollar dan Mac 9,17 miliar dolar, iPad 8,2 miliar dan aksesorisnya 8,7 miliar. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, UI dan UX yang terlihat simpel dan elegan, keamanan, dan berbeda dengan kompetitor lain. Kekurangannya, satu, mahal, sulit untuk dimodifikasi, tidak dapat dirasakan dan tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Ini adalah salah satu kutipan dari Steve Jobs. Creativity is just connecting things. Mungkin dari kelompok 6 cukup sekian yang dapat dipresentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.